Nah, di siang yang terik ini kita akan mengajak kalian jalan-jalan di Kota Semarang yang akan kita mulai dari kampus Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang yang ada di Jalan Kedung Mundu, hingga nanti sampai di kampus Undip Tembalang. Dan kita akan melintasi tanjakan ekstrim Segar Bencah. Nah, Sabarita, memang tanjakan Segar Bencah ini adalah hutan jati yang menghubungkan Metese sampai di Bulutan. Kita baca sholawat sampai nanti kita di puncaknya tanjakan Segar Bencah ini. Kita lihat jalanannya memang cukup ekstrim dan juga tanjakan dan juga turunan yang curam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Merita Channel. Hai Sabarita, apa kabar kan hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Nah, di siang yang terik ini kita akan mengajak kalian jalan-jalan di Kota Semarang yang akan kita mulai dari kampus Unimus, Universitas Muhammadiyah Semarang yang ada di Jalan Kedung Mundu, hingga nanti sampai di kampus Undip Tembalang. Dan kita akan melintasi tanjakan ekstrim Segar Bencah. Untuk kalian yang berada di Semarang bawah dan akan naik ke Semarang atas, akan lebih memangkas waktu jika melewati tanjakan Segar Bencah. Ikuti kesalahan kita hingga akhir dan let's go. Nah Sabarita, kita akan mengawali perjalanan kita kali ini dari depan kampus Unimus Semarang di Jalan Kedung Mundu, Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, yang sebelah kiri kita ini adalah Semawis, yaitu sebuah perumahan yang di dalamnya ada kolam renang untuk umum dengan HTM Rp25.000. Di sebelah kanan ada SMA Negeri 15 Semarang. Kita akan mengawali perjalanan kita dari Jalan Kedung Mundu pada hari Kamis tanggal 30 April 2026. Cuacanya sangat cerah sekali, bahkan cenderung panas menyengat ya. Karena memang di Semarang ini kalau siang panasnya menyengat terik sekali, sementara kalau malam hari masih sering terjadi hujan. Jadi kita mulai perjalanan kita dari Jalan Kedung Mundu, dari kampus Unimus sampai Undip Tembalang melalui tanjakan ekstrim Segar Bencah. Kita berada di Jalan Kedung Mundu, yang sebelah kanan sana itu ada RSGM Unimus. Di sini memang wilayah kampus Unimus ya, jadi banyak sekali kuliner-kuliner yang ada di sebelah kanan kiri jalan, melintasi Jalan Kedung Mundu untuk nongkrong anak-anak kampus Unimus. Nah, di sebelah kanan kita ini adalah SPBU Ketileng. Sabarita, kita akan mengambil jalan ke arah kanan. Kalau ke kiri itu ke Jalan Fatmawati yang bisa tembus nanti sampai ke Demak, Purwodadi ya. Kita akan mengambil jalan kanan menuju ke Ketileng. Jadi di sebelah kanan adalah SPBU Ketileng. Kita akan mengambil arah kanan. Dari Jalan Kedung Mundu ini nanti kita akan sampai di kampus Undip Tembalang. Tadi kita sudah mulai dari jam 11.20 ya. Nanti kita akan sampai di kampus Undip Tembalang jam berapa? Karena memang tanjakan ekstrim Segar Bencah ini memangkas waktu yang cukup lama dari Unimus sampai ke Undip. Kita bisa juga melewati jalur utama, yaitu tadi ya, yang Kedung Mundu ke kanan, yang nanti bisa sampai ke Sambiroto, kemudian di Pasar Kambing ya, naik ke atas dan nanti bisa melewati Gombel dan juga bisa tembus di Jalan Setiabudi di Patung Kuda Undip. Tapi kita akan mengambil arah kiri dan sekarang kita mengambil arah kanan di Jalan Ketileng. Sebelah kanan adalah SPBU Ketileng. Kita melintasi Jalan Ketileng yang
suasananya ini kalau di sini ini selalu ramai oleh kendaraan bermotor karena ini nanti kita akan melintasi rumah sakit Ketileng, sehingga jalur dari Ketileng naik itu nanti pasti sangat padat sekali karena ini sudah menjadi jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di Kota Semarang tanpa melewati Jalan Setiabudi atau jalur utama yang memutar. Nah, di terik sinar matahari siang di Semarang ini kita akan mengajak kalian melintasi Unimus Undip melewati tanjakan ekstrim Segar Bencah, di mana nanti kita akan banyak sekali berpapasan dengan anak-anak yang keluar masuk kampus Undip. Nah, sahabat Rita, jadi di sebelah kanan di Jalan Keteleng ini ada Balai Diklat Kota Semarang. Kanan lagi nanti ada perumahan Bumi Wana Mukti. Di sini ini banyak sekali perumahan-perumahan baru karena memang daerah Ketileng ini sekarang sudah ramai sekali, padat sekali penduduknya ya. Dari Semarang bawah ke Semarang atas ini melewati Ketileng, naik kemudian nanti ke Sendang Mulyo sampai tanjakan Segar Bencah. Jadi di sini nih lalu lalang kendaraan bermotor tidak akan pernah sepi. Sebelah kanan kita sudah bisa melihat RSWN atau Rumah Sakit Wongsonegoro. Kalau orang Semarang lebih familiar menyebutnya Rumah Sakit Ketileng. Jadi Rumah Sakit Ketileng ini adalah rumah sakit tipe B yang menyediakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya. Nah, jadi di depan Rumah Sakit Ketileng ini pastinya juga sedikit macet ya kendaraan bermotor karena adanya keluar masuk rumah sakit. Dan di sini memang jalur menuju lintas Segar Bencah untuk naik ke Semarang atas dari Semarang bawah. Oke, kalau yang sebelah kiri ke sana ada Rumah Sakit Tulus Harapan. Memang di sini ini banyak sekali perumahan baru sebagai ekspansi dari wilayah Kota Semarang yang berada di Kecamatan Tembalang. Di sebelah kanan ada Masjid Besar Baitur Rahman yang ada di Sendang Mulyo, sahabat Rita. Jadi kondisi jalan saat ini cukup ramai dan jalannya di sini ini juga sudah diaspal halus. Kalau kalian yang sudah tidak melewati jalan ini 5 tahun yang lalu tuh pasti sudah pangling sekali ya, karena di Sendang Mulyo ini sekarang sudah padat penduduk, dimana dulunya di daerah-daerah sini ini adalah kebun-kebun ya, kebun-kebun pisang, kebun-kebun kayu mahoni. Tapi sekarang sudah menjadi perumahan-perumahan warga dan juga banyak sekali perumahan-perumahan baru yang ada di kanan kiri jalan. Contohnya ini ada perumahan Harmoni yang sebelah kiri tadi ya. Kita akan naik terus karena ini dari Semarang bawah kita akan naik ke Semarang atas. Dan kalau di sini ini semua kalau ke arah Undip Tembalang tuh menanjak terus ya. Jadi memang jalanan di sini ini menuju ke Semarang atas itu menanjak berbukit-bukit. Kontur tanah yang ada di sini memang berbukit-bukit. Nah, di sini sudah mulai lumayan ada angin ya karena banyak sekali ruang-ruang terbuka hijau. Nah, kalau kita tadi ya melewati Unimus tadi, ini juga bisa lewat sana ke kanan itu. Di sebelah kanan ada SLB Negeri Semarang. Kita terus menanjak ya karena di daerah Sendang Mulyo ini kita terus menanjak dan terus menanjak sampai nanti di tanjakan Segar Bencah yang paling puncaknya. Di siang hari yang terik ini kita mengajak kalian jalan-jalan untuk melintasi Unimus Undip melalui tanjakan ekstrim Segar Bencah. Jalan di sini ini sudah beraspal, tetapi karena memang Semarang akhir-akhir ini intensitas turun hujannya tinggi sehingga banyak aspal-aspal yang sudah
tergerus oleh air hujan sehingga menjadi banyak yang berlobang ya sahabat kita. Jadi jalur ini mengurai kemacetan di Jalan Setiabudi yang utama untuk menuju ke luar kota, yaitu menuju ke Banyumanik, kemudian nanti di Banyumanik nanti bisa keluar kota, Solo, Jogja, Semarang Solo, Semarang Jogja, Ambarawa, dan keluar kota yang lainnya. Tetapi ini merupakan jalur lintas ya, supaya tidak macet. Jadi kita melewati jalur lintas ini melalui tanjakan Segar Bencah. Di sini masih lumayan datar ya, dan angin berembus cukup kencang karena memang banyak tanah-tanah kosong yang masih ada di kanan kiri jalan, dan jalannya ini lebar sekali sehingga nyaman untuk berkendara. Tetapi harus berhati-hati karena memang kontur tanah di sini tuh naik turun, merupakan perbukitan yang berada di Kecamatan Tembalang, sahabat. Nah, kalau kalian melihat ramainya lalu lintas yang ada di sini, ini tidak menyangka ya kalau 10 tahun yang lalu di sini ini masih sepi dan juga masih berupa hutan-hutan. Tapi sekarang sudah menjadi hunian yang nyaman untuk kalian warga Kota Semarang yang ingin terbebas dari banjir ya, karena yang dalam kota itu sudah sering terjadi banjir. Untuk wilayah Semarang kita naik untuk mencari perumahan-perumahan di atas, yaitu sebelah kiri ada Geraha Mulia Asri. Memang banyak sekali perumahan-perumahan baru yang dikembangkan di seputar Meteseh ini ya. Nah sahabat kita terus naik nanti sampai di tanjakan Segar Bencah, kemudian sampai di Undip Tembalang. Kalau di sini ini memang panasnya menyengat sekali ya, karena Semarang sendiri sebenarnya memang bersuhu panas. Dan kalau daerah sini ini termasuknya Semarangnya sudah ke arah selatan, timur ke arah selatan. Jadi masih ada hawa-hawa panas dari pelabuhan yang di Semarang ya. Nah, kita sudah melintasi Meteseh. Di sebelah kiri kita ini ada Puskesmas Rawosari dan juga ada Taman Meteseh nih di sini. Jadi di sini ada Taman Meteseh yang digunakan warga untuk duduk santai sambil menikmati kuliner yang ada di seputar taman ya. Dan sebelah kiri kita ini ada Pasar Meteseh. Ternyata Meteseh ini sudah sangat ramai sekali sehingga ada pasarnya sendiri, ada taman yang indah, dan juga kita akan mengambil ke arah kanan. Nah sahabat Rita, jadi kalau ke kiri itu ke arah perumahan-perumahan ya, dan kita ambil ke arah kanan. Di sini kita sudah mulai melintasi tanjakan tanjakan Segar Bencah. Sebelah kanan ada Ponpes Al Fitro. Nah kalau di bawah itu adalah perumahan-perumahan warga yang tadi jalannya ke kiri ya. Kita terus naik, ini sudah melalui hutan-hutan yang ada di wilayah Meteseh. Jadi memang di sini ini udaranya sudah mulai sejuk karena banyak pohon-pohon besar yang menaungi perjalanan kita. Jadi jembatan Segar Bencah ini menjadi penghubung antara Semarang bawah sampai menuju ke Semarang atas. Kita juga harus berhati-hati sekali dalam berkendara karena di sini nih jalannya dari sini menanjak dan dari atas itu turunannya tajam, sehingga juga harus berhati-hati sendiri. Nah dari sini kita bisa melihat di depan tuh bukit-bukit ya, lurus ke Undip, Banyumanik, Solo, Jogja. Kita akan lanjut sampai nanti di kampus Undip Tembalang. Kita memang mengajak kalian jalan-jalan di siang hari ini melintasi Unimus hingga Undip Tembalang. Kita akan lihat berapa menit kita nanti sampai di Undip Tembalang ya. Tadi kita mulai dari jam 11.20, kita sudah 12 menit sampai di sini.
Dan kalian melihat lalu lintas kendaraan di sini ini cukup padat, karena ini juga di samping jalur anak-anak Undip juga orang-orang yang berada di Semarang bawah mau ke Semarang atas ini melintasi sini untuk lebih cepat supaya tidak memutar melintasi Jalan Setiabudi. Dan di sini adalah Jalan Imam Suprapto, sahabat Rita. Kita terus naik dengan disinari teriknya panas matahari Semarang ya. Karena memang kalau di Semarang tuh kalian yang datang ke kota Semarang pastinya pernah merasakan kalau siang hari panas sekali. Di sebelah kanan ada SPBU Metese dan juga di sini ada Pandanaran Avenue. Kita sudah mulai masuk tanjakan Sigar Bencah ini, sahabat Rita. Jadi kalau dari sini ini kita sudah mulai akan masuk tanjakan Sigar Bencah, di mana tanjakan Sigar Bencah itu sendiri adalah sebuah hutan yang disigar, namanya itu dibelah ya. Kita masuk di tanjakan Sigar Bencah. Assalamualaikum. Jadi tanjakan Sigar Bencah ini sekitar 1,5 kilometer. Kita melintasinya nanti kita dari bawah nih tanjakan terus ya. Kalau di sini dan dari sana itu turunan. Jadi tanjakan yang dan juga turunan yang ekstrim ini nanti kita akan lewati 1,5 kilometer. Tanjakan Sigar Bencah ini mempunyai aura yang cukup mistis ya, sehingga kita dianjurkan sebagai umat beragama muslim untuk membacakan sholawat sepanjang perjalanan. Di sini banyak terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama karena rem yang blok. Karena memang tanjakan dan turunannya ini mencapai 30 derajat. Jadi dari sini ini kita menanjak terus ya. Karena ini siang hari jadi terang benderang. Tetapi kalau malam hari kalian bisa merasakan aura-aura yang cukup mistis di sini ya. Banyak sekali beredar kabar di mana banyak pengendara yang mengalami pengalaman mistis di sini. Dan di sini nih banyak sekali pelang-pelang baca sholawat ya, karena memang untuk keselamatan kita sendiri. Dan di sebelah kanan adalah jalur penyelamat, karena dari sana itu turunannya tajam sekali, sehingga kalau remblong bisa ada jalur penyelamat. Nah, sahabat Rita, memang tanjakan Sigar Bencah ini adalah hutan jati yang menghubungkan Metese sampai di Bulusan. Dulunya jalan ini adalah jalan setapak, dan di sini juga ada makam Mbah Jala. Assalamualaikum Mbah Jala. Dan di sini ini Mbah Jala ini adalah sesosok tinggi besar yang bisa berubah menjadi ular raksasa. Jadi kita juga harus menghormati leluhur kita, sahabat kita. Kita baca sholawat sampai nanti kita di puncaknya tanjakan Sigar Bencah ini. Kita lihat jalanannya memang cukup ekstrim dan juga tanjakan dan juga turunan yang curam, sehingga memang harus berhati-hati dalam berkendara. Dan pastikan melewati jalanan ini kendaraan Anda prima ya, terutama remnya harus bagus. Di sebelah kanan juga ada bacaan untuk himbauan untuk membaca sholawat, sahabat Rita. Nah, sahabat Rita, kita sudah melintasi tanjakan Sigar Bencah. Kita sudah lewat dari tanjakan Sigar Bencah ya. Sebelah kiri ada Koramil 12 Tembalang. Oke, sahabat Rita, memacu adrenalin kita sudah cukup sampai di sini ya, karena memang tanjakan Sigar Bencah ini kalau kendaraan bermotor kita prima pastinya tidak ada kendala, tetapi jika ada rem ataupun kendaraan kita itu bermasalah, itu akan menyebabkan kecelakaan di situ, karena memang turunan dan tanjakannya ekstrim. Nah, sahabat Rita, jadi sini sudah melintasi tanjakan Sigar Bencah, dan sini sudah mulai jalur yang cukup landai, sehingga kita sudah bisa bernafas dengan lega ya, karena jalanannya sudah datar. Nah, sahabat Rita, kalau kalian melintasi Unimus Undip melalui Sigar Bencah,
itu apakah lebih cepat dari jalur seharusnya, yaitu memutari Jalan Setiabudi, itu pastinya sudah pasti. Tetapi kalian juga harus memilih salah satu di antaranya. Kalau kendaraan kalian prima, kalian bisa melintasi tanjakan Sigar Bencah. Kalau tidak, lebih baik jalan memutar atau melingkar sedikit tetapi aman. Nah, di sini nih sudah mulai jalur anak-anak Undip untuk lalu lalang di jalanan ini. Sehingga kanan kiri jalan ini ya, di sini ini sudah penuh dengan pertokoan dan juga tempat-tempat kuliner. Nah, kita juga sudah berpapasan dengan banyak sekali anak-anak Undip yang mau berangkat maupun sudah pulang kuliah ya. Di sini nih banyak sekali kuliner-kuliner, tempat-tempat nongkrong, digital printing, dan juga laundry maupun tempat-tempat kos. Karena ini sudah mulai masuk kawasan Undip Tembalang. Jalur ini sangat ramai sekali sekarang ini. Dulunya di sini sepi ya. Semenjak adanya Sigar Bencah yang membuat Kecamatan Tembalang ini menjadi ramai dan bisa diakses karena menjadi jalur tembusan, sehingga Kecamatan Tembalang ini menjadi seperti kota yang ada di Kota Semarang. Nah, siang hari seperti ini tentunya di jalanan menuju kampus Undip ini cukup lengang. Tetapi bukan cuma anak-anak Undip yang melintasi sini, tapi juga warga kota masyarakat Semarang yang akan naik maupun turun dari Semarang atas ke Semarang bawah bisa melintasi jalur Tembalang ini. Nah, kalau ke kiri itu kita bisa ke Banyumanik ya, tapi kita akan ambil lurus karena kita akan nanti mengambil di jalan Prof. Sudarto yang ada di depan kampus Undip. Kalau mau ke Banyumanik kita ambil arah kiri sahabat Rita. Dan di sebelah kiri sana ada Universitas Pandanaran. Oke, kita akan lintas jalur ini menuju ke kampus Undip. Kita akan naik sana, melewati kiri juga bisa, tetapi lebih memutar, dan kita mengambil arah yang ke sini. Di sini ini sudah mulai banyak sekali tempat-tempat kos dan juga kuliner-kuliner tempat tongkrongan anak-anak Undip. Karena memang di sini ini di Undip ini ada 11 fakultas ya. Kita membayangkan begitu banyaknya anak-anak yang kuliah di kampus Undip Tembalang ini. Di samping itu juga di sini ini juga banyak tempat-tempat yang dijadikan untuk nongkrong anak-anak muda, yaitu di Jalan Baru sana. Meskipun bukan anak-anak Undip, tetapi anak-anak di Kota Semarang ini suka nongkrong di jalur baru ya, Jalan Baru di Undip sana. Jadi di sini ini ramai sekali penduduknya. Nah, ini kita dari Sigar Bencah itu melalui sini untuk menuju ke kampus Undip. Jadi kalian bisa melihat ramainya jalur. Dari sebelah kiri ada masjid kampus Undip ya. Dari Tembalang itu kalau menuju ke Undip itu ramainya seperti ini. Bahkan ini siang hari, tapi karena memang jadwal kuliah mereka masing-masing dan ada 11 fakultas di kampus Undip ini dan juga 2 sekolah vokasi, sehingga banyak sekali anak-anak Undip yang lalu lalang mau naik, mau masuk maupun keluar dari kampus. Nah, kita melintasi bundaran kampus Undip ya. Jadi bundaran kampus Undip ini sangat ruwet menurut saya. Inilah pintu masuk dari kampus Universitas Diponegoro sahabat Rita. Jadi kita sampai di sini dulu perjalanan kita. Sekarang jam 11.42 sahabat Rita. Jadi dari tadi jam 11.20 sampai di sini 22 menit.
Sabarita, setelah keseruan kita tadi menikmati perjalanan Unipus Undip melalui tanjakan Sigar Bencah, kita akhiri perjalanan kita di Bundaran Undip. Kita berada di depan pintu gerbang Gedung Kembar Undip Tembalang. Nah, kalau yang ke sana itu nanti kita bisa sampai di Patung Kuda Undip. Dan kalau yang ke sana kita nanti bisa di Jembatan Sikatak. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kita hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.